Pada tahap pertama yaitu pembuatan database. Dalam membuat database, pastikan exam dalam keadaan aktif. Setelah itu, pada browser ketikkan localhost phpMyAdmin. Lalu pilih new untuk membuat database baru dengan nama employee.db. Setelah itu, lalu buat tabel baru dengan nama tbl user dengan jumlah kolom 4. Pada tabel tbl_user baris pertama, kita ketikkan ur_id dengan tipe integer, panjang 11, not null, auto increment. Dan URID ini jadikan sebagai primary key. Lalu pada baris kedua ur_username dengan tipe varchar panjang 50 not null. Baris ketiga yaitu ur_password dengan tipe yang sama yaitu varchar dan panjang yang sama 50 not null. Pada baris keempat ur_status dengan tipe integer panjang 11 dan not null. Setelah itu maka tabel berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan mengisi record dari tabel user, klik tbl user, kemudian SQL. Setelah itu kita hapus terlebih dahulu. Selanjutnya kita ketik insert into nama tabel yang akan diisi recordnya, yaitu tbl_user. Kemudian kita akan mengisi field URID, UR username, UR password, dan yang terakhir UR status, tutup kurung, values. Kemudian kita akan mengisi value dari masing-masing field. Yang pertama URID dengan value 1, kemudian username dengan value niraf@gmail.com, kemudian passwordnya yaitu niraf, dan UR statusnya 1. Kemudian value yang kedua, URID-nya 2, UR username-nya kapil@gmail.com, kemudian UR password-nya kapil, dan UR statusnya 1. Untuk terakhir, value terakhir, URID-nya 3, kemudian UR password-nya arvin@gmail.com, kemudian UR passwordnya arvin, dan UR statusnya 1, tutup kurung, titik koma, kemudian kita klik go, klik tbl user, dan ini hasil atau isi record dari tbl user. Sekarang saya akan membuat folder baru pada htdocs dengan nama folder tws9. Lalu kita buka Sublime Text-nya dan buka folder tws9 tadi. Buat file pada folder tersebut dengan nama service_userlogin.php. Kita akan mulai menulis skripnya. Pertama, buka dulu tag PHP-nya. Sekarang kita membuat koneksi server MySQL dari file PHP. Jadi, berikan nama server, nama pengguna, kata sandi, dan nama database. Di sini saya mengirimkan nama server sebagai localhost, nama pengguna sebagai root, kata sandi menjadi kosong, dan mengirimkan nama database sebagai employee.db. Kita akan menggunakan pengkondisian if. Di sini menggunakan iset untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah diisi atau belum. Iset akan menghasilkan nilai true jika variabel telah didefinisikan dan false jika variabel tersebut belum dibuat.
Variabel email akan menampilkan hasil dari variabel get username dan variabel password akan menampilkan hasil dari variabel get password. Variabel get data ini untuk mengambil data record dari database. Di sini kami membuat query SQL yang memeriksa apakah username itu valid atau tidak dan menjalankan query di atas, dan memeriksa keluaran query. Jika ada username yang valid di sana, maka akan diteruskan user ID-nya sebagai respon dari layanan. Oke, saya akan melanjutkan codingan dari Della. Kita akan melakukan perkondisian. If resolution row lebih dari 0. Menggunakan null row karena hanya mengambil satu baris saja dari database. Maka, ketika dites, hasilnya akan menampilkan respon status 1. User ID-nya otomatis terisi sesuai isi record yang mana akan ditampilkannya. Dan message login successful. Tapi, jika belum memasukkan username dan password, maka ketika dites, hasilnya responsnya status negatif 2. Mistake, enter correct username or password. Atau jika hanya mengisikan username atau password saja, maka ketika dites hasilnya, responsnya status negatif 2. Mistake, enter correct username. Fungsi header dalam kurung kutip konten strip tipe .2 application JSON kurung tutup untuk mengirimkan HTTP JSON header ke browser untuk memberi tahu jenis data yang diharapkan. Response ini untuk merespon atau menjalankan hasil dari respon di atas. JSON_encode berfungsi untuk mengubah format data array menjadi JSON. Di sini array-nya yaitu response. Yang terakhir, SQLi_close untuk menutup database yang sebelumnya dibuka. Di sini saya akan menjelaskan pengecekan melalui Postman dan melalui URL di web. Nah, untuk pengecekan pertama yaitu melalui Postman. Di sini kita buka Postman-nya terlebih dahulu. Setelah itu klik New. Ada di atas icon tambah. Setelah klik New, di sini kita pilih Create ya. Setelah itu klik URL-nya yaitu localhost. Setelah localhost, kita klik selanjutnya yaitu nama folder. Di sini saya namanya dengan TWS9. Setelah nama foldernya yaitu nama script PHP-nya yaitu service
underscore login .php. Setelah mengetikkan folder dan nama script PHP-nya, selanjutnya yaitu dengan menuliskan key. Dalam ini kita ada dua key, yaitu username dan password. Kita username pertama, yang kedua adalah password. Kita setelah nama key-nya yaitu kita tambahkan value-nya. Saya di sini menambahkan nirab asik. nirab@gmail.com. dan untuk passwordnya itu nirab. Selanjutnya kita klik send. Nah, di sini login sukses. Untuk pengecekan kedua yaitu apabila username atau password salah, kita ganti passwordnya jadi admin. Dan di sini ada kegagalan, yaitu tahap kedua pengecekan script PHP melalui web ya. Kita untuk tahap simpannya bisa copy di sini langsung. Bisa copy. Dan login sukses. Begitu ya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.